Saya harap Pilkada 2024 ini itu masyarakat sudah harus jadi pilih pemimpin. Jangan karena 50.000, 100.000, 500.000 mereka memilih pemimpin sesuka mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Iki Amahoro. Ya, hari ini saya akan sharing dengan tokoh Maluku Tengah, ya, anggota DPRD 2 periode Maluku Tengah, Bang Hasan Al-Katiri, dan yang menjabat juga sebagai sekretaris DPD Golkar Maluku Tengah, dan juga wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah. Apa kabar, Bang? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bang ya? Cici sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya, kali ini tamu saya adalah anggota DPRD Maluku Tengah ya. Kalau kemarin-kemarin memang pembahasannya politik. Nah, ini tepat nih, karena memang yang ngomong ini yang terlibat langsung, ya Bang ya. Yes. Dan wacana kita kali ini kita akan membahas tentang menyongsong Pilkada Maluku Tengah, apa yang menjadi asa bagi wakil rakyat untuk pemimpin masa depan, khususnya untuk Abang sendiri selaku wakil rakyat dari Maluku Tengah. Nah, ya Bang ya? Siap ya? Siap. Jadi kita mau bicara menyongsong Maluku Tengah karena kalau bukan 2022, 2024 ya Bang ya? Iya. Baik, Bang, yang pertama ini Abang kan udah 2 periode di DPRD Mauteng. Apa yang Abang rasakan atau Abang ngalamin selama menjabat sebagai anggota DPRD, Bang? Jadi alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberikan kejutan oleh Adinda Iki, diwawancarai, dan benar-benar kita nefresh nih karena kondisi ketemu wartawan ini udah lama nggak ketemu. Iya, siap Bang. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Iya. Nama saya Hasan Al-Katiri, sarjana ekonomi, magister manajemen, dan alhamdulillah sudah 2 periode. Udah 2 periode. Nah, DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Jadi bicara Maluku Tengah ini kalau kita kasih gambaran itu sangat luas, karena di antara 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, Maluku Tengah adalah pemilih terbesar, potensi daerah terbesar, dan luas wilayah yang terbesar. Luas wilayah terbesar, dan juga satu lagi kayaknya Bang, kabupaten tertua di Maluku. Kabupaten tertua bersama-sama dengan Pekanbaru. Dengan Pekanbaru. Iya. Jadi Soekarno meresmikan gotong royong di Maluku Tengah. Jam 5 sorenya Soekarno meresmikan Palangkaraya yang sekarang sudah jadi provinsi. Wah, keren. Tapi Maluku Tengah sampai sekarang menjadi provinsi ya Bang? Nah, ini yang harus ada giat dari masyarakat Nusa Inah, pemuda Nusa Inah, masyarakat milenial, bagaimana Maluku Tengah harus kayak Palangkaraya. Dia maju, dia harus punya provinsi tersendiri, dan dia harus dikelola potensi alamnya. Jadi yang tadi Dinda Ici tanya tentang apa yang Abang rasakan selama 6 tahun di DPRD. Jadi kalau kita lihat DPR RI bersidang, itu mereka mengasah intelektual. Iya. Kalau di Maluku Tengah, mungkin karena background anggota DPR-nya dari masing-masing lembaga dan instansi, jadi untuk mengasah intelektual kurang. Kalau Bang Hasan rasakan selama jadi DPRD, yang teman-teman yang harus dirubah di teman-teman di parlemen itu, kita harus punya visi ke depan. Harus punya visi. Harus punya visi ke depan. Kenapa harus punya visi ke depan? Karena luas wilayah Maluku Tengah ini tidak bisa kita hadir dengan tidak punya referensi. Bagaimana caranya kita mensenjatakan rakyat? Harus kita punya visi. Visi ini yang kita combine dengan visi pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD
dan dituangkan dalam RKA, Baik. SKPD. Baik. Karena apa? Inilah instrumen untuk kita mensejahterakan rakyat. Iya. Bayangkan Ici, kita punya 18 kecamatan. Sebenarnya sudah 19. Tapi memang sebenarnya sudah 20 kecamatan Banda Besar dengan kecamatan Truk Dalam. Cuma proses ini masih perdebatan panjang antara DPRD dan Bupati. Tapi untuk lembaga DPRD udah disahkan. Jadi 20 kecamatan sebenarnya. Tapi secara de facto dan yuridis ada 18 kecamatan yang dianggarkan. Iya. Jadi kalau potensi ini tidak dieksploitasi betul oleh parlemen dan eksekutif, maka rakyat kita juga seperti itu aja. Iya. Mereka tidak comeback dari kemiskinan menjadi masyarakat yang sejahtera. Iya. Jadi visi ini harus dimiliki dua lembaga besar, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Eksekutif. Ini harus dimiliki. Baik. Kalau tidak dimiliki, maka ya kayak 5 tahun kemarin Iya. kita mengadakan pembangunan di seluruh kecamatan, tapi pembangunannya tidak fokus. Benar. Harusnya fokus. Baik. Jadi harus ada pemetaan di RPJMD itu basis ekonomi kerakyatan itu di mana. Iya. Seram Selatan ini potensi dia menghasilkan apa? Seram Utara itu dia punya potensi apa? Baik. Seram Utara Timur Seti dan Kobi itu potensinya apa? Iya. Kan gitu. Begitu pula Zazira Lehi itu Salahuti itu potensinya apa? Lehase potensinya apa? Saparwan Salahuti itu potensinya apa? Banda itu potensinya apa? Ini harus dibedah oleh Balitbangda dan dikaji. Kira-kira 1,8 triliun ini dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan pembangunan apa yang layak. Karena memang APBD Maluku Tengah itu 1,8 triliun ya Bang ya? 1,8. Oke. Jadi yang 5 tahun kemarin kita bahas itu ada 1,8, ada 1,9. Tapi kemarin karena ada pengurangan DAU sekitar 90 miliar, maka dia agak turun sekitar 1,7 dan 1,8. 1,8. Baik. Baik. Bang, selanjutnya selama 6 tahun kira-kira sejauh mana keberpihakan APBD Maluku Tengah ini terhadap kesejahteraan rakyat Maluku Tengah itu sendiri, Bang? Jadi alhamdulillah Abang selama jadi wakil ketua komisi 1 di periode pertama itu Abang membidangi pemerintahan, pemberdayaan, hukum dan keamanan. Abang lihat memang ada kiat pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat, tapi tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Memang ada kiat untuk mensejahterakan rakyat, tapi tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Kenapa? Yang di masa pemerintahan kakanda kita Abu Atwa Sikal sekarang itu pembangunan infrastruktur yang digenjot. Kalau Ici ke Masohi, lihat potretnya Masohi udah sedikit bagus. Dengan trotoarnya. Tapi kalau Ici comeback to Denpasar, orang pasti mengeluh. Pasar lesu. Berarti ada apa ini? Ini yang harus dipecahkan antara pemerintah daerah dan DPRD. Mereka mengkaji. Kira-kira selain instrumen APBD, ada instrumen apa yang bisa mensejahterakan mereka? Ekonomi tidak boleh lesu. Rakyat harus kenyang. Rakyat harus punya pendapatan. Karena rakyat punya keinginan anaknya harus kuliah. Ini yang harus dijawab. Jadi yang Abang rasakan selama 5 tahun itu keberpihakan APBD itu. Keberpihakan APBD ini kalau untuk rakyat pure itu dari program pembangunan infrastruktur tapi dari program pemberdayaan kecil sekali dibandingkan daerah-daerah dan kabupaten lain. Dan ini yang harus dirubah Ini yang harus dirubah. Contoh untuk pembangunan sarana ibadah kayak masjid dan gereja. Ini sebenarnya harus jadi fokus pemerintah daerah. Karena apa? Disinilah tempat bagaimana kita membina generasi muda, kita membina masyarakat kita untuk bagaimana taat beragama. Ketika mereka taat beragama, maka value-nya mereka akan rajin untuk bekerja, rajin untuk merubah dirinya. Karena hampir seluruh agama mengajarkan mereka harus kaya. Kan gitu.
Kenapa rakyat kita miskin? Karena tadi pertama knowledge-nya, kemampuan intelektualnya untuk memahami dirinya, memahami kehidupannya. Mereka tidak cepat comeback untuk bagaimana kita harus kaya. Ya. Mereka selalu tidak mau move on dengan kekayaan alam Seram. Seram ini kan kaya. Iya. Kalau dilihat dibandingkan daerah-daerah lain, Seram itu paling kaya. Seram paling kaya Paling kaya. Orang kalau bilang lapar di Seram Itu mustahil. Itu mustahil. Iya, iya. Karena apa? Contoh di pekarangan rumah kita aja itu dibuang pepaya hidup. Pepaya Iya, California. tumbuh. Iya, tumbuh. benar. Gitu. Dibuang kasbi hidup. Iya, singkong ya. Ya, Dibuang batangnya singkong. dibuang aja, nggak usah ditanam, dibuang. Iya. Hidup. Benar. Potensi ini yang harus dilirik oleh pemerintah daerah. Iya. Nah ini tugasnya siapa? Ya tugasnya DPRD untuk memerintahkan atas nama rakyat bahwa ini loh yang harus kalian kerjakan. Dan memang harus dikelola secara baik ya Iya. Bang ya. Iya. Kenapa saya kalau lihat potret Gorontalo saya selalu iri hati. Kenapa Bang Fadel Muhammad mampu menjadikan Gorontalo sebagai swasembada jagung? Padahal jagung di Seram nggak dibuang aja. Dibuang aja tumbuh Kan gitu. dan hidup. Apalagi masyarakat kita buat kelompok-kelompok pertanian, kita kasih infrastruktur, kita kasih semuanya, dan kita kasih bibit. Iya. Tinggal pemerintah daerah buka link untuk pemasarannya seperti Gorontalo. Ada satu lagi dinamika yang sangat unik TJ. Iya. Setikobi itu potensi jadi lumbung padi nasional. Karena berapa kali kita hearing dengan Dinas Pertanian, potensi panennya itu ada 24.000 ton. 24.000 ton. Per satu kali musim tanam. Wow. Toh? Banyak. Nah sekarang kendala masyarakat itu ketika musim panen harga padi turun. Iya. Setelah saya dengan teman-teman Komisi 2 ke Bulog, kita komunikasi ke Ketahanan Pangan Provinsi, mereka kaget lihat potensi yang dimiliki oleh Maluku Tengah jadi lumbung padi Nasional. Apa kekurangannya? Ya tadi perhatian pemerintah daerah lagi-lagi. Karena apa? Harus ada pembinaan khusus kepada petani kita bahwa ini loh cara bertanam yang baik, cara memanen yang baik, cara mengemas yang baik. Yang baik. Kita kan cuma pada pasca panen aja. Iya. Tapi proses pengemasan ini yang tidak dibimbing oleh pemerintah daerah. Iya. Ini harus dimiliki. Bayangkan kalau umpamanya beras kita bisa diekspor, ya kan? Kita bisa kerjasama dengan daerah-daerah lain, dan beras di Seram Utara itu tidak kalah dengan beras yang ada di Sulawesi, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Buru. Untuk kuota Maluku aja sebenarnya sudah sanggup. Apalagi saya membayangkan ketika Blok Masela ini beroperasi. Iya. Dia butuh 8.000 sampai 12.000 tenaga kerja. Bayangkan kalau satu harinya satu orang konsumsi nggak usah banyak, ya kan, setengah kilo aja. Bayangkan berapa ribu ton yang harus diekspor ke Blok Masela, yang dikirim ke Blok Masela. Kalau ini disediakan oleh pemerintah daerah hari ini menyiapkan itu, maka kesejahteraan akan timbul di Maluku. Di Maluku Tengah ya. Kita nggak bisa berharap lagi pemerintah daerah menyuntik kita sudah harus keluar. Sudah harus keluar kayak daerah-daerah lain. Bali itu terkenal dengan pariwisatanya. Dia keluar, dia move on. Iya. Ya kan, walaupun ada suntikan dari pemerintah daerah dak dan tahu. Tapi PAD Bali itu bisa menghidupi Bali. Benar. Ya kan? Begitu pula daerah-daerah lain. Iya, karena dengan wisatanya ya, pariwisatanya. Kalau di Maluku Tengah, di Banda dipotret kayak Bali, ya kan? Iya. Seram Utara pesisir utara barat dipotret kayak Bali. Seram Selatan ada destinasi yang sama dengan Bali itu dipotret kayak Bali. Kita lebih daripada Bali. Iya, Kan iya, begitu. setuju. Ini value-nya kembali ke pemerintah daerah dan DPRD. Baik, oke, Gitu. benar sekali Bang. Dan ini baru terbuka dan berharap ya ada
ada tanggapan dari pemerintah daerah soal kesejahteraan masyarakat ini, karena memang pada hakikatnya ya berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu. Baik, Bang, selama menjabat sebagai anggota DPRD, apa sih yang telah Abang perbuat untuk Maluku Tengah, khususnya di Dapil Abang sendiri? Jadi kalau Dapil Abang itu tadi lumbung padi. Lumbung padi ya. Lumbung padi. Dan yang Abang perjuangkan memang bagaimana mereka bercocok tanam, mereka bisa panen, pupuknya tidak mahal, mereka dapat pupuk, terus mereka dapat peralatan, mereka juga dapat suntikan dari pemerintah daerah. Dan saya rasa memang ini harus gayung sambung. Iya. Bukan saja APBD kabupaten yang kita harapkan, tapi APBD provinsi dan APBN. Karena apa? Kalau mau betul-betul jadikan Seram Utara Setikopi jadi lumbung padi nasional, maka kita bukan bendungan, harus waduk. Iya. Seperti kemarin Jokowi resmikan waduk di Kalimantan. Harus mindset berpikir bahwa kita jual branding kita ke pusat, ke APBN itu, kita harus jadi lumbung padi nasional. Iya. Itu yang sementara ini Bang Hasan Genjot di DPRD. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah komunikasi dengan Bulog untuk hasil panennya itu dibeli oleh Bulog dengan minimal ada kriteria Bulog sesuai dengan Permendak itu, bahwa spesialisasi beras itu kadar airnya berapa, itu nanti Bulog bersama pertanian kabupaten kerjasama untuk bagaimana membina masyarakat. Terus Ici yang Abang rasakan memang di bidang kesehatan kalau di Setikopi. Jadi kita ini lebih condong berobat ke SPT. Lebih condong berobat ke SPT daripada ke Maluku Tengah. Maluku Tengah Masohi, khususnya kota Masohi. Karena pertama rentang kendali ke SPT itu lebih dekat. Iya. Kita bisa 1 jam 30 menit sampai di kota kabupaten SPT Kota Pula. Iya. Kalau kita ke Maluku Tengah butuh 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Baik. Kalau supirnya itu memang supir ahli, dia butuh 4 jam. 4 jam. Terus Ya Bang, kan? Oke, Bang, kenapa sih Seram Utara dengan begitu berlimpah kekayaannya, sumber daya manusia juga udah begitu memadai, kenapa nggak ada pemekaran aja menjadi kabupaten tersendiri gitu? Karena cukup besar Maluku Tengah loh. Jadi kalau kiat pemekaran ini dari masyarakat sudah ada, dari elit Seram Utara juga sudah ada. Tapi memang lagi-lagi pemekaran ini kan domain pemerintah pusat. Iya, domain pemerintah pusat. Yang kedua memang harapan saya selaku wakil rakyat, Bupati Maluku Tengah juga sudah harus welcome. Iya. Karena kalau kita mau jadikan Kabupaten Maluku Tengah itu sebagai Palangkaraya, maka Seram Utara itu harus mekar. Iya. Leasi harus mekar. Iya. Terus Salahuddin itu harus mekar. Banda harus mekar. Banda juga tuh cukup jauh ya. Coba bayangkan kalau kita tengok ke Bali. Bali itu luas pulaunya itu kita 11 kali lipat pulau Maluku Tengah itu 11 kali lipat dibandingkan Bali. Ya. Bali itu berapa kabupaten kota? Lebih banyak dibandingkan Maluku Tengah. Maluku Tengah ini kan baru melahirkan 3 kabupaten. Pertama Pulau Buru, kedua itu SBB dan ketiga SBT. Iya kan, baru 3 kabupaten yang dia lahirkan. Kalau Buru Selatan ini kan Buru yang melahirkan. Ya kan. Jadi memang kesejahteraan rakyat ini selain instrumennya APBD, kita harus mengelola pikiran untuk bagaimana memekarkan daerah-daerah. Ini karena Bang tadi yang saya lebih cenderung mengutip untuk kesehatan, dari aspek kesehatan aja. Kalau orang SBT itu misalkan dari wilayah Seram Utara, orang Seram Utara khususnya, kalau mau berobat dia lebih memilih SBT yang tadi 1,5 jam. Nah kalau misalkan alasan seperti itu, karena banyak juga kejadian-kejadian, ada yang karena memang terhambat dengan itu, ada yang meninggal sebelum sampai ke rumah sakit, kan itu juga ada kejadian-kejadian seperti itu ya Bang ya. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi waktu habis dilantik 2014, saya dilantik jadi DPRD bulan September. Bulan Desember itu ada salah satu pasien. Itu dia sebenarnya sudah melahirkan di jalan. Jadi kakinya keluar, melahirkan di jalan, air ketubannya sudah habis. Karena perjalanan begitu jauh, sampai di Kabupaten Maluku Tengah itu butuh 4 sampai 5 jam.
Iya. Jadi waktu dia mau dioperasi, diagnosanya dokter itu udah meninggal bayi. Iya kan? Ironis ini. Ironis, sangat Iya kan? ironis. Jadi pas dioperasi, selesai operasi semuanya, saya nemenin keluarganya di luar. Alhamdulillah keajaiban Tuhan bahwa bayi ini hidup. Padahal dokter waktu bilang meninggal itu udah pegang, memang tidak bergerak. Tapi setelah dokter bilang meninggal itu bayinya gerak. Iya. Ini keajaiban. Keajaiban. Kenapa harus diceritakan ini? Biar ada perhatian pemerintah minimal. Iya. Rumah sakit tipe D dilahirkan di Seram Utara, Di Seram Utara. atau Seram Utara Timur Kobe atau SETI. Iya. Karena apa? Kenapa SBT bisa melahirkan rumah sakit tipe D di Pulau Goro? Kenapa kita tidak? Maluku Tengah Nah, enggak. iya kan? Di Seram Gitu. Utara, iya. Jadi minimal keadilan sosial ini harus merata. Harus merata. Iya kan? Selaku wakil rakyat dari Seram Utara, kami juga berharap perhatian pemerintah daerah itu bukan saja di Saparua dan di Banda yang punya rumah sakit rujukan. Iya. Kita di Seram Utara juga harus punya rumah sakit rujukan. Baik, baik. Dan begitu. Dan Bang, sebenarnya apa sih kendalanya sampai sekarang nggak pemekaran? Karena kalau kita pantau selama ini sebenarnya ada suara-suara dari rakyat, ada aspirasi itu disampaikan dari masyarakat, para aktivis banyak kalangan lah, para LSM dan lain sebagainya. Mungkin termasuk DPR juga pernah mengusul ya untuk pemekaran Seram Utara. Tapi sampai sekarang belum direalisasikan. Sebenarnya ada kendala-kendala tertentu atau gimana? Jadi kalau pemekaran Seram Utara ini kalau kita bahas panjang itu, tapi abang ambil benang merahnya saja, baik. bahwa perjuangan masyarakat Seram Utara itu sudah sampai pada persentase di DPR RI di Komisi 2. Pada saat itu wakil ketua komisinya Bang Lukman Hiti dari PKB. Baik. Dan setelah kita persentase itu hampir seluruh mayoritas anggota DPRD Komisi 2 itu bilang Seram Utara itu paling layak. Sudah menyetujui bahwa Seram Utara itu paling layak. Dilihat dari segi ekonominya, letak geografisnya, sumber daya manusia, luas wilayahnya, sumber daya manusia itu paling layak Seram Utara. Kenapa belum bisa dimekarkan? Karena memang ada peraturan pemerintah pusat yang sebenarnya ini jadi value bagi pemerintah daerah untuk bagaimana menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, kan begitu. Karena tugas untuk menyiapkan syarat ini bukan tugasnya rakyat, bukan tugasnya konsorsium, tapi tugasnya pemerintah daerah dan DPRD. DPRD, benar. Ya, baik. Kalau kita betul-betul punya keinginan untuk rakyat itu sejahtera. Baik, iya, setuju. Bang, abang kan di Komisi 2 nih. Sebenarnya wilayah kerja Komisi 2 itu apa saja? Kalau di Komisi 2 itu lebih ke pemberdayaan sih. Karena di situ ada ekonomi. Di situ ada dinas perikanan, ada dinas pertanian, ada dinas ketahanan pangan, ada pendapatan, ada PTSP, ada keuangan, terus ada BUMD. BUMD yang ada di Maluku Tengah itu mitra kita di Komisi 2. Oh gitu. Nah, apa saja yang sudah dibuat oleh mitra Komisi 2? Jadi maksudnya dari Komisi 2 ke mitra Komisi 2. Jadi kalau dalam pembahasan APBD itu memang ini yang sebenarnya pemerintah daerah harus buka mata. Iya. Kalau di mitra Komisi 2 itu ini kan langsung bersentuhan dengan rakyat. Karena bicara program pemberdayaan. Iya. Kita mau jadi lumbung ikan nasional, harus kita bekalin rakyat kita dong dengan alat tangkap. Tidak usah kita kasih duit, kita kasih alat tangkap yang memadai, kita kasih speed yang memadai, biar mereka bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Bayangkan Iji, saya ikut kampanye di SBT. Kalau saya bayangkan speed di SBT itu lebih banyak dibandingkan kita di Kabupaten Maluku Tengah. Kalau saya lihat, pandangan saya mungkin saya salah, tapi waktu penjemputan Bupati SBT digeser itu, saya lihat speed itu, masya Allah. Speedboat itu, mereka jemput ribuan. Saya bilang SBT yang baru mekar 15 tahun aja, mereka bisa memproduksi sekian banyak speed. Kita kalau tengok APBD kita itu kecil untuk pengadaan space. Padahal apa? Luas laut kita lebih
lebih luas dibandingkan kabupaten kota lainnya. Kota lain, benar. Lah sekarang ini kalau presiden sudah menetapkan LING, ya kan, lumbung ikan nasional. Kalau Kabupaten Maluku Tengah tidak menyiapkan infrastrukturnya, tidak menyiapkan peraturan daerahnya, kapan kita bisa move on dari kondisi yang hari ini? Iya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kan begitu. Benar. Jadi konsep, ide dan gagasan kita membangun itu bukan selera kita, tapi memang harus ada visi besar bahwa bukan untuk diri kita, tapi minimal apa yang harus kita tinggalkan untuk Maluku Tengah ketika kita sudah tidak menjabat. Udah tidak menjabat ya, Iya, ya. kan, Memang gitu. harus menyiapkan visi. Iya. Bayangkan gajah aja dia punya visi, dia harus meninggalkan gading. Iya kan? Apalagi manusia. Iya, apalagi kita pemimpin. Iya kan? Baik. Saya punya cita-cita, kenapa saya harus ke DPRD dulu waktu S2, saya berhayal kalau saya cuma jadi ketua yayasan, pengurus pondok pesantren, mungkin saya cuma bisa mencerdaskan santri-santri saya, ya kan? Iya. Santri-santri saya. Terus dan kuotanya tidak banyak, gitu. Tapi kalau di DPRD berarti ada sekian ribu orang yang harus kita cerdaskan lewat instrumen APBD. Ya kan? Setuju. Gitu. Baik. Nah, ini yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan ya Bang ya. Iya. Terus Bang, gimana tanggapan Abang soal potret Maluku Tengah saat ini Bang? Jadi Selaku anggota DPR 2 periode dan juga selaku, kan terlepas dari anggota DPR, selaku masyarakat Maluku jadi Tengah. kalau kita mau bicara Maluku Tengah ini, kalau saya bahasa semantiknya dalam ilmu komunikasi itu ada dan tiada. Ada dan tiada. Iya. Jadi Maluku Tengah itu antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Ada abang ngomong Adanya- kayak gini ada- seperti sinetron gitu. Adanya kenapa? Iya. Ada karena seluruh infrastruktur dan lembaga pemerintahan itu ada, Baik. ya kan? Tiadanya itu apa? Tiadanya itu karena harapan masyarakat yang begitu besar tidak mampu dijawab oleh dua lembaga besar. Oke. Gitu. Dua lembaga besar ini DPRD dan Pemda. Pemda. Baik. Jadi kalau abang ngomong sekali lagi ya antara ada dan tiada ini kita pernah di TV gitu apa namanya kayak sinetron gitu, sinetron ada dan tiada. Baik Bang. Jadi gitu ya apa namanya Jadi potret gitu. Maluku Tengah saat ini. Jadi harapan saya juga wakil rakyat, ini kan kita sudah mau pemilu. Iya. Insya Allah kalau RUU ini tidak dibahas, maka 2024. Iya. Proses pentahapannya itu kan dari 2003. Iya. 2023. Iya. 2023 itu nanti pemilihannya di 2024 bulan November setelah Pileg dan Pilpres. Iya. Saya membayangkan begini. Sekarang ini kan banyak bermunculan teman-teman mau maju. Iya. Teman-teman sudah sosialisasi. Tapi saya punya ada pesimisme yang timbul dari diri saya. Keinginan saya itu teman-teman kita ketika sosialisasi itu yang dijual ide dan gagasan. Iya. Ya kan? Benar. Ketika saya jadi bupati, keinginannya seperti ini loh. Saya ingin bangun ini. Tidak usah lagi kita mengorek pemerintahan hari ini, ya kan? Kalau kita mengorek pemerintah hari ini, berarti kita mengorek DPRD dan bupati, Iya. gitu. Kalau saya kita jual konsep. Bahkan di Golkar sendiri, kita memang sudah keputusan musda kemarin, kita memajukan kita punya ketua DPD. Ketua DPD ya. Ya, ke Bang Rudi Lelosa itu kita siapkan untuk jadi bupati dan wakil bupati. Oke, Gitu. jadi Golkar Maluku Tengah itu udah siapkan, Udah siapkan. Ketua DPD Bang Rudi Lailosa Untuk jadi bupati dan wakil bupati. Iya. Iya kan? Bupati itu ketika kita jual visi kita jual konsep kita di masyarakat diterima dan elektabilitas penghuni itu di ya. atas, Iya. maka kita majukan bupati. Jadi nanti dilihat di survei dulu nih Ya, kalau misalkan disurvei. elektabilitasnya naik dengan visi yang udah disiapkan maka Bismillah akan Ya, lagi akan bismillah, dorong ya. bupati. Jadi yang ada di benak saya ini selama ini di Maluku itu konotasi Islam Kristen ini kan kencang. Iya, Ini yang harus dihapus oleh generasi hari ini. harus dihapus Iya, ya. kan? Harus dihapus. Baik. Tidak boleh ada konotasi agama dalam konsep pemerintah. Konsep pemerintah. Itu salah. Baik. Apalagi abang kan Iya. orang juga yang berlatar belakang sebagai pendiri Iya. pondok pesantren ya.
Saya ini ustadz, Baik. sering berceramah, sering khutbah. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya dibilang bahwa Maluku Tengah itu harus Islam jadi bupati, ini kita harus perdebatkan panjang. Iya. Iya kan? Begitu pula kota harus orang Kristen. Tidak bisa. Begitupun kota harus orang Kristen misalnya Iya, kayak di tidak bisa. iya, iya, iya. Karena konsep Rasul hadir itu cuma dua konsep yang dia bawa. Konsep pertama itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dia jadikan Islam itu sebagai rahmat. Rahmat. Iya. Rahmat ini berarti dia bisa menaungi siapa saja. Bagaimana Rasul bisa mencetuskan piagam Madinah? Iya. Iya kan? Ini Baik. kan konsensus yang Rasul bangun, Rasul Iya. ajarkan. Yang kedua, konsep apa yang Rasul bawa? Inama bu'ustu liutamma makarimal akhlak. Iya. Ya kan? Baik. Tidak kutus kaum Muhammad kecuali memperbaiki akhlak manusia. Dua konsep ini yang harus tertanam pada seluruh umat muslim. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau dia punya visi besar untuk mengembangkan Maluku Tengah walaupun dia non muslim, monggo kita pilih. Kenapa Iya, tidak? Iya, iya. Karena Iya, ya kan? tadi seperti konsep yang kedua innama bu'istul Iya, karimal kan akhlak ya, Bang ya. iya, kan? Iya, iya, iya. Kalau kita punya orang Islam akhlaknya kurang bagus, ya mending kita pilih orang yang Kristen akhlaknya bagus, kan seperti itu. Iya, akhlaknya dan tidak bisa berpihak kepada rakyat. Kan begitu. Iya, baik. Jadi pemimpin ini kan punya kriteria yang memang Rasul berikan. Iya, Ada 4 kriteria. Pertama, dia harus sidik, jujur. iya, jujur. Iya kan? Dia harus fatona. Iya, Dia harus tablik. Tablik itu dia harus berjalan, dia harus melihat. iya. Ya kan? Terakhir itu dia harus amanah. Amanah. Ya, ya. Kalau dia 4 kriteria ini tidak ada, ya kita pilih orang lain lah. Iya, iya, iya. Iya, iya. kan? Baik, baik. Kan begitu. Jadi jangan lagi ada konsep bahwa isu-isu apalagi Iya, isu-isu yang isu agama. digiring, isu agama. Sudah lah, karena boleh. apalagi zaman ini makin modern ya. Stop dengan isu agama. Baik, baik, baik. Bayangkan nih, jika saya punya Tesa. Kalau andai kan Ici lahir di Kamaria, Iya. Ici kan orang Sepa. Orang sepak. Iya kan? Pela tidak bagusnya kan dengan Kamariang Kamariang. yang sangat ini ya benar. Kalau Ici bikin apa-apa untuk orang Kamaria pasti Ici kena. Kena, Kan benar. begitu. Iya. Kalau andai kan Ici lahir di Kamaria Kamaria. pasti Ici Kristen dong. Iya. Ici tidak bisa paksakan Ici Islam. Iya, benar. Iya kan? Iya, iya. Kalau Ici lahir di Sepa, ya kan pasti Ici Islam. Begitu Iya, pula iya. orang Kamaria kalau lahir di Sepa pasti Islam. Mereka ini ganteng. Baik. Konsep ini sudah dilahirkan oleh datu-datu kita. Para leluhur kita Iya, sejak ratusan tahun Iya. silam ya. Ratusan silam. Iya, baik. Bahwa kita harus hidup berdampingan. Iya, Tidak ada lagi sekat. baik. Ya kan? Yang sekarang hari ini pemimpin itu menjual itu ide dan gagasan, Gagasan. bukan isu-isu agama. Agama, baik. Tidak bermanfaat. Oke, thanks Bang, Gitu. sangat luar biasa diskusi Iya. kita pada malam hari ini, sangat berbobot Bang. Saya mengapresiasi itu. Untuk menutupi perbincangan kita Bang, diskusi kita, sharing kita pada malam hari ini, maka saya minta pesan Abang, baik itu pesannya kepada pemerintah, baik pesan kepada masyarakat dan seluruh elemen. Jadi pertama mungkin closing statement saya Iya, kepada pemerintah daerah, ayo di APBD terakhir ini, karena kakanda kita Haji Abua kan 2022 sudah mengakhiri mengakhiri. priorisasinya. Coba kita gali potensi yang ada di Maluku Tengah, kita tuangkan dalam APBD kita. Iya, Kita bikinlah blok-blok. Kalau ada blok masela itu minyak, kita bikin blok. Kenapa harus ada blok jagung? Harus ada blok padi, ada blok udang. Ini dibuat blok-blok. iya, Biar apa? Orang tahu, orang kenal Maluku Tengah itu karena sumber daya alamnya. baik. Ya kan? Kalau sumber daya manusia saya rasa di Maluku Tengah ini dokter udah banyak lah. Iya, Ya kan? magister Ini udah banyak. Magister udah banyak. Panggil mereka, kita duduk sama-sama. Konsepnya ini harus ditawarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harap Pilkada 2024 ini itu masyarakat sudah harus jeli pilih pemimpin. Jangan karena 50.000, 100.000, Iya, iya, iya. 500.000 mereka memilih pemimpin sesuka mereka. Iya, Padahal value-nya untuk mereka nantinya tidak ada. iya, iya, iya. Kita cari pemimpin itu yang ketika dia bisa melahirkan ide dan gagasan, dan dia bisa menerjemahkan ide dan gagasan itu dalam aplikasi kesehariannya. Dia bisa turun lihat rakyat,
Iya. Rakyat menjerit, dia ada di situ. Rakyat pengobatannya tidak ada, dia harus ada di situ, dia lahirkan. Baik. Dia bawa ada rumah sakit, ada ini, ada itu yang harus dilakukan. Dan sudahlah, stop. Agama mengharamkan itu. Yang menyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Baik. Jadi udahlah, kita ikuti anjuran agama. Apalagi jangan sampai mau dekat momen politik baru mendekat dengan Iya, rakyat, itu yang harus itu yang harus disingkirkan ya Bang. disingkirkan. Ya, baik. Iya kan, karena Maluku Tengah ini luas daerahnya. Jadi insya Allah lewat wawancara ini pesan kami ke masyarakat, ayo dukung bupati yang punya visi untuk mengembangkan Maluku Tengah. Saya pernah diskusi sama Bupati SBT di acara pelantikan Hikmah, himpunan Ikatan Persaudaraan Masyarakat Atamari. Itu beliau punya mimpi kalau bisa Maluku Tengah itu jadi provinsi. Itu ide dan gagasan besar yang dimiliki oleh pemimpin yang ada di Serang. Ya, harapan saya juga Ici bisa wawancarai Bupati SBT untuk bagaimana gagasan itu bisa terlahir, ya kan? Baik. Kan gitu. Baik, terima kasih Bang. Itu ya pesan untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Tengah. Bang, kita di lain kesempatan kita akan berdiskusi, apalagi banyak nih gagasan-gagasan Abang. Kali ini aja saya dapat dapat pengalaman baru, gagasan baru ya. Sharing kita sangat bermanfaat Bang. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau kembali ke Maluku Tengah, insya Allah kembali dengan selamat dan melanjutkan perjuangannya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah. Jadi Ici, sebelum kita tutup bersama, saya mau bilang gini, Ici harus juga wawancarai Bupati. Insya Allah Ici akan wawancara, saya akan menghubungi. Iya kan insya Allah beliau kan sering ke Jakarta. Iya. Kesediaannya untuk mewawancarai Bupati, karena saya tahu Bupati itu punya ide dan gagasan besar. Baik, siap. Ya kan? Karena dia sudah 2 periode dan alhamdulillah banyak juga yang dia perbuat ya. Baik, saran Abang insya Allah akan direalisasikan. Saya akan menghubungi dan meminta kesediaan baik itu Bupati Maluku Tengah maupun Bupati SBT yang tadi disarankan Bang. Karena saya kemarin Bang 2-3 hari yang lalu Bupati Halmahera Barat Maluku Utara aja bisa datang gitu. Apalagi saya cemburu itu. Cemburu. Dua bupati dan wakil bupati. Ya kan berdampingan dan diwawancarai oleh kader terbaik Maluku Tengah ya kan. Iya. Harusnya potensi daerahnya dulu dong yang dijual. Ini kan Halmahera dipublikasi ya kan. Iya. Saya cemburu saya lihat, makanya saya kontak. Kenapa dia tidak wawancarai kita punya bupati yang ada di Seram, seperti Seram Barat, Seram Timur dan Maluku Tengah harus diwawancarai. Siap. Biar kita tahu konsepnya, idenya apa, gagasannya apa untuk masyarakat Seram. Ya. Kan seperti baik Bang, terima kasih, sarannya akan dijalankan Bang. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan bincang-bincang kita yang sangat berkualitas. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.